Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6 pada tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga dan 4. Anak-anak, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut ketiga cara perkembangbiakan tersebut. Baiklah, yang pertama perkembangbiakan secara ovipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar antara lain bebek, ikan, kupu-kupu, ayam, belalang, katak, dan burung. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vivipar. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan pada umumnya menyusui. Contoh hewan vivipar antara lain kucing, kera, kuda, kelinci, sapi, kambing, dan harimau. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain pembentukan calon individu baru secara generatif. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Pembuahan terjadi di dalam atau internal. Tidak mempunyai rahim, tidak menyusui, tidak mengasuh calon individu baru. Contoh hewan ovovivipar antara lain ikan pari, kadal, ikan hiu, kuda laut, dan sebagian jenis ular. Contohnya ular boa dan ular sanca. Baiklah, anak-anak, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Anak-anak, ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo. Banyak orang yang menyukai produk jenis ikan ini. Anak-anak sekarang perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Hadi membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari rumah neneknya di Jawa Timur. Ia membawa satu ikan bandeng asap yang cukup besar ke sekolah untuk dimakan bersama 4 temannya saat makan siang. Ikan akan dipotong untuk 5 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 8 orang mengelilingi meja kantin. Hadi bingung. Anak-anak, berdasarkan ilustrasi cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang harus dilakukan Hadi saat ketiga teman yang lainnya datang? Sebaiknya Hadi mengatakan kepada sahabatnya dan 3 teman lainnya untuk membagi rata potongan ikan bandeng yang dibawanya tersebut agar semua teman bisa merasakan dan mendapatkan potongan secara adil. Yang kedua,
Apa yang harus dilakukan ketiga teman Hadi saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Sebaiknya ketiga teman Hadi tidak memaksakan untuk meminta bagian. Namun, jika diizinkan oleh Hadi dan disetujui teman lainnya untuk berbagi, maka ketiga teman tersebut menerima dan bersedia untuk membagi potongan ikan menjadi 8 bagian. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Hadi dan teman-temannya agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Hadi dan teman-temannya sebaiknya berdiskusi bersama secara bijak dan mau berbagi potongan ikan dengan membagi lagi 5 potongan menjadi 8 potongan agar semua anak bisa merasakan dan terbagi merata. Anak-anak, Hadi dan teman-temannya menyelesaikan masalah ini dengan melakukan musyawarah atau berdiskusi. Cara Hadi dan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah ini sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah anak-anak, selanjutnya berikut ini penerapan sila keempat Pancasila yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat sendiri pada teman saat berdiskusi. Yang keempat, mau mendengarkan pendapat guru, teman kelas, atau kelompok belajar. Yang kelima, tidak menyela teman yang sedang berbicara tentang pendapatnya. Anak-anak, keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak ikan yang harus kita manfaatkan karena mengkonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Ayo kita makan ikan. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.